Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puja-puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Langsung saja, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya yaitu Lalu Helmi Yudit Adiswana sebagai moderator sekaligus penyaji 3. Nur Laila sebagai penyaji pertama dan Hartitin sebagai penyaji kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi model desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan rancangan atas proses pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan belajar, serta sistem penyampaiannya sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan meminimalisir kesukaran siswa dalam memahami pelajaran. Selanjutnya yaitu tentang tahapan model-model desain pembelajaran. Model-model desain pembelajaran yang pertama yaitu model PPSI. Adapun tahapannya yang pertama yaitu mengidentifikasikan tujuan pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan performasi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir yaitu merevisi bahan pembelajaran. Selanjutnya model pembelajaran yang kedua yaitu model ASUR. Model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan. 1. Analyze Learns. Yang kedua, state objective. Yang ketiga, select methods, media dan materials. Yang keempat, utilize media dan materials. Yang kelima, require learn participation. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model Gerlach and Eley. Model pembelajaran Gerlach and Eley merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis. Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang sangat baik sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Selanjutnya model pembelajaran yang keempat yaitu model AD. Model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap atau 5 langkah sederhana dalam mengaplikasikannya. Desain pembelajaran yang mudah dipelajari. Sesuai dengan namanya, tahap atau langkah dalam pembelajarannya yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan yang terakhir yaitu Evaluation. Selanjutnya model pembelajaran model Degen. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Yang kedua, analisis sumber belajar. Yang ketiga, analisis karakteristik si belajar. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran dan isi pembelajaran. Yang kelima, menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran. Yang keenam, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model CAMP. Model CAMP mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan untuk umum atau TU atau standar kompetensi. Yang kedua yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Yang ketiga menentukan TIK atau kompetensi dasar. Yang keempat menentukan materi pelajaran. Yang kelima menetapkan
penjagaan awal atau pretest. Yang keenam yaitu menentukan strategi belajar mengajar, dan yang ketujuh mengkoordinasi sarana penunjang yang meliputi tenaga, fasilitas, alat, waktu, dan tenaga. Adapun yang terakhir yaitu evaluasi. Model desain pembelajaran selanjutnya yaitu model ISD atau Instructional System Design. Rancangan sistem pembelajaran yang merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Langkah-langkah ini pun dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori maupun praktek, seperti halnya pada proses ISD secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu model pengembangan instruksional atau MPI. Model pengembangan instruksional atau MPI dalam memiliki langkah-langkah ataupun tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan instruksional dan menulis tujuan instruksional umum. Yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal dari pelajar. Yang keempat yaitu menulis tujuan instruksional khusus. Yang kelima menulis tes acuan patokan. Selanjutnya menyusun strategi instruksional, mengembangkan bahan instruksional, dan yang terakhir yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya yaitu kegiatan merevisi. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Laila, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran. Yang pertama, model Dix and Carey. Kelebihan dari Dix and Carey model sebagai berikut. A. Setiap langkah jelas. B. Merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci. C. Adanya revisi pada analisis pembelajaran. D. Model Dix dan Carey sangat lengkap komponennya. Sedangkan kekurangan dari Dix and Carey model sebagai berikut. A. Kaku karena setiap langkah telah ditentukan, tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. Adapun yang kedua, model Azure. Model desain pembelajaran Azure memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model Azure adalah sebagai berikut. Yang pertama, sederhana, relatif mudah untuk diterapkan. Karena sederhana, maka dapat dikembangkan sendiri oleh pengajar. Yang kedua, komponen kegiatan belajar mengajar KBM lengkap. Yang ketiga, peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan untuk KBM. Sedangkan kekurangan dari model Azure adalah tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Adanya penambahan tugas dari seorang pengajar, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan KBM. Adapun yang ketiga, model Gerlach dan Eli. Kelebihan model pengembangan desain instruksional pembelajaran Gerlach dan Eli. Yang pertama, sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, cocok digunakan untuk segala kalangan. Kekurangan model pembelajaran desain instruksional pembelajaran Gerlach dan Early. Yang pertama, yaitu terlalu panjangnya prosedur perancangan desain pembelajaran. Yang kedua, tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa. Adapun yang keempat, model ADIE. Kekurangan dan kelebihan model desain ADIE ini adalah: yang pertama, kelebihan model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Kekurangan model desain ini adalah dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Hartitin. Selanjutnya yang kelima adalah model Degen. Kelebihan model ini adalah classroom fokus, yaitu pembelajaran yang di dalamnya melibatkan pengajar, pembelajar, kurikulum, dan fasilitas. Kedua, untuk mengembangkan paket pembelajaran digunakan secara klasikal dan individual. Ketiga, untuk mengembangkan pembelajaran pada kapabilitas belajar, fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Selanjutnya, bersifat perspektif, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada tujuan dan pemecahan belajar. Memiliki langkah-langkah yang tepat dan mampu memberikan arahan detail sampai pada tingkat produk yang jelas. Selanjutnya yang terakhir yaitu sangat membantu untuk melihat kualitas analisis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan kekurangan model ini ialah memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra. Selanjutnya model PPSI. Kelebihan PPSI ialah lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Kekurangannya antara lain, bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena guru harus memberikan pretest dan post-test untuk setiap unit pelajaran. Model ISD atau Instructional System Design. Yang pertama, kelebihan dari model ini adalah digunakan pendekatan sistem pada setiap tahapannya. Kekurangannya ialah memerlukan usaha yang sangat ekstra karena kesuksesan pendekatan sistem ini berbeda pada hubungan antara tiap komponen. Karena kesuksesan pendekatan sistem ini berata pada hubungan antara tiap komponen, khususnya hubungan antara strategi pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan, sehingga semua komponen yang dilakukan harus maksimal. Yang kedelapan, model pembelajaran instruksional. Kelebihannya antara lain, pembelajaran dapat didesain dengan baik dan sesuai dengan karakter peserta didik. Pengajar harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan peserta didik agar pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Yang ketiga, memberikan negatif dan positif reinforcement. Kekurangannya antara lain, ini cukup simpel, tapi jika mengajar tidak dapat memahami tahapan-tahapannya dengan teliti, maka pengajar tidak dapat menerapkan model ini secara maksimal ke peserta didik. Kemudian yang kesembilan yaitu model camp. Kelebihannya, terdapat revisi terlebih dahulu untuk tiap tahapannya, untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya. Kekurangannya yaitu model ini agak condong ke pembelajaran klasik atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru mempunyai pengaruh yang sangat besar. Guru dituntun dalam rangka program, pengajaran instrumen, dan strategis belajar yang baik. Karakteristik model desain pembelajaran. Setiap model desain pembelajaran memiliki karakteristik tertentu. Dalam pelaksanaannya, kondisi siswa, materi ajar, dan situasi dan kondisi yang dihadapkan dalam proses pembelajaran menjadi indikator untuk memilih model yang sesuai. Setiap upaya yang baik akan sangat bermakna dengan perencanaan yang matang. Karakteristik model desain pembelajaran yang baik meliputi prosedur ilmiah, spesifikasi hasil belajar, spesifikasi lingkungan belajar, kriteria penampilan, dan terakhir, cara-cara pelaksanaannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.